Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Husna. Jadi kali ini kita akan membahas materi mengenai rangkaian listrik. Nah, teman-teman pasti udah gak asing kan dengan yang namanya rangkaian listrik? Materi ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru lagi bagi kita. Ya, karena setiap hari kita pasti berhubungan dengan listrik. Misalnya, lampu yang kita gunakan sebagai penerangan. Lampu yang kita gunakan itu mendapatkan arus dari rangkaian listrik. Bahkan komputer, laptop, smartphone yang kita gunakan untuk membaca materi ini itu terdiri dari rangkaian listrik. Jadi, rangkaian listrik itu merupakan susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita simak gambar rangkaian di samping. Rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengantarkan arus listrik karena jalur arus terputus ataupun tidak terhubung. Sedangkan rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat mengantarkan arus listrik karena adanya arus jalur yang terhubung, sehingga pada rangkaian tertutup arus itu dapat mengalir. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron dari kutub negatif ke kutub positif, dan begitu sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kita bahas dulu yang pertama mengenai rangkaian seri. Zaman sekarang, kalau udah ngomongin lampu hias, pasti langsung ngebayangin jenis lampu yang satu ini. Ya udah pada tahu kan kalau ini lampu tumbler, tapi pada tahu nggak lampu tumbler itu disusun dengan rangkaian apa? Lampu tumbler itu disusun dengan rangkaian seri. Nah, jadi rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang paling sederhana karena arus listrik itu mengalir hanya pada satu jalur. Berikut contoh rangkaian seri menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala secara bersamaan. Dan jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam juga. Selain bentuk rangkaian yang sederhana, rangkaian seri ini memerlukan kabel yang lebih sedikit. Adapun kekurangan menggunakan rangkaian seri yaitu boros listrik karena nyala lampu tidak stabil jika semakin banyak lampu yang digunakan. Dan jika salah satu alat listrik dilepas ataupun rusak, maka arus listrik itu akan terputus. Berikut rumus dari rangkaian seri, yang mana I merupakan kuat arus, V merupakan tegangan, dan R merupakan hambatan. Selanjutnya kita masuk ke materi rangkaian paralel. Pernah nggak sih kalian mikir kalau PLN memadamkan listrik di wilayah A, maka belum tentu di wilayah B ikut mati juga. Padahal seperti yang kita tahu, sumber listrik PLN itu sama. Hal ini dikarenakan PLN menggunakan rangkaian listrik paralel. Jadi, tujuan PLN menggunakan rangkaian paralel, jika ada permasalahan listrik di wilayah A, maka listrik di wilayah B tidak perlu dipadamkan. Begitu juga di rumah. Biasanya instalasi lampu di rumah menerapkan sistem satu saklar untuk satu lampu, karena jika sudah tidak dibutuhkan, salah satu lampu tersebut bisa dimatikan. Ketika menggunakan rangkaian paralel, maka lampu akan menyala dengan terang karena hambatannya kecil. Namun, rangkaian paralel susunannya lebih rumit dibandingkan rangkaian seri karena membutuhkan banyak kabel. Nah, berikut contoh rangkaian paralel dengan menggunakan dua lampu. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Berikut rumus dari rangkaian paralel, yang mana I merupakan kuat arus, V merupakan tegangan, dan R merupakan hambatan. Selanjutnya kita bahas mengenai rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut contoh rangkaian campuran yang terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel.
Pada lampu 1 dan 2 disusun secara seri, begitu juga pada lampu 3 dan 4 yang disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 terhadap lampu 3 dan 4 itu disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut, pada lampu 3 padam, maka lampu yang ikut padam lainnya adalah lampu keempat, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 3 terhadap lampu 1 dan 2 akan tetap menyala. Hal ini dikarenakan pada lampu 3 terhadap lampu 1 dan 2 itu disusun secara paralel. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal dari rangkaian seri. Dari gambar tersebut, diketahui terdapat 3 hambatan, yang mana hambatan 1 sebesar 5 ohm, hambatan 2 sebesar 10 ohm, dan hambatan 3 sebesar 3 ohm. Yang ditanya pada gambar tersebut, berapa hambatan total pada rangkaian tersebut? Maka rumusnya, R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka 5 ditambah 10 dan ditambah 3. Maka jumlah hambatan total pada rangkaian seri tersebut sebesar 18 ohm. Selanjutnya kita bahas contoh soal dari rangkaian paralel. Dari gambar tersebut yang menjadi pertanyaannya, berapakah kuat arus yang mengalir dari rangkaian listrik tersebut? Maka terlebih dahulu kita harus mencari hambatan total dari rangkaian tersebut. Rumus mencari hambatan total di rangkaian paralel yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kita masukkan nilainya sesuai dari rangkaian tersebut, sehingga menjadi 1/12 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Sehingga hambatan paralel pada gambar tersebut bernilai 2 ohm. Selanjutnya, selain 3 hambatan pada rangkaian listrik tersebut, terdapat juga hambatan R sama dengan 1 ohm. Sehingga hambatan total pada rangkaian listrik tersebut sama dengan R total sama dengan Rp ditambah R, sehingga menjadi 2 ditambah 1, dan R total pada rangkaian tersebut bernilai 3 ohm. Selanjutnya kita menghitung kuat arus listrik, yang mana rumusnya I sama dengan V per R. Kita masukkan nilai V-nya sebesar 1,5 V per. Dan terakhir kita bahas contoh soal dari rangkaian campuran. Yang ditanya dari gambar tersebut, tentukan nilai hambatan totalnya. Jadi, pada rangkaian tersebut terdapat 2 rangkaian, yang mana R1 merupakan rangkaian seri, dan R2 dan R3 merupakan rangkaian paralel. Kita kerjakan terlebih dahulu rangkaian paralelnya. Rumus hambatan pada rangkaian paralel yaitu 1/Rp sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Kita masukkan nilainya sehingga 1/6 ditambah 1/3. Maka Rp-nya sebesar 2 ohm. Setelah dapat hasilnya, selanjutnya kita jumlahkan nilai hambatan totalnya. Yang mana rumusnya R total sama dengan R1 ditambah Rp. Kita masukkan nilai R1-nya yaitu sebesar 4 ohm dan Rp-nya sebesar 2 ohm. Sehingga 4 ditambah 2 menjadi 6 ohm. Dan nilai hambatan total pada gambar rangkaian tersebut sebesar 6 ohm. Sekian pembahasan mengenai rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami rangkaian listrik.